Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan online bersama ya. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan peradaban sehingga nanti ketika teman-teman melaksanakan perkuliahan atau presentasi itu nanti bisa memperinci atau membedakan antara kebudayaan dan peradaban, aspek-aspeknya mana saja. Oke. Secara bahasa ya, kebudayaan ini berasal dari bangsa Sangsakerta ya, yaitu budaya ya. Berasal dari kata bentuk jamak ya, dari kata apa? Budi, yang artinya adalah apa? Budi atau akal manusia ya. Kemudian kebudayaan ini juga diartikan sebagai ya hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal manusia ya. Kalau menurut Kuncoro Ningrat ya, kebudayaan ini diartikan sebagai apa? Ya, sebagai keseluruhan manusia ya, dari kelakuan, kemudian hasil yang didapatkannya dari dengan belajar ya. Kemudian apa? Semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Itu. Kemudian ada lagi menurut siapa? Selo Sumarjan ya, menurut Selo Sumarjan dan Suinardi, yaitu menyebutkan sebagai kebudayaan itu sebagai apa? Semua hasil karya cipta ya, karya rasa masyarakat atau manusia. Jadi kebudayaan itu adalah semua hasil karya ya, rasa cipta karsa manusia. Cipta rasa karsa. Oke. Kemudian ada juga yang mendefinisikan kebudayaan ini didefinisikan sebagai apa? Sesuatu yang kompleks yang mencakup apa? Pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai apa? Sebagai anggota masyarakat. Oke, itu. Kemudian ini ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama apa? Sistem mata pencaharian masyarakat. Yang kedua adalah sistem peralatan dan teknologi. Yang ketiga adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah sistem organisasi kemasyarakatan, kemudian sistem pengetahuan. Kelima adalah bahasa, kesenian. Kemudian apa? Yang ketujuh adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Jadi ya, kalau kamu ingin mengetahui unsur kebudayaan itu ini bagian daripada kebudayaan apa tidak, maka bisa kamu lihat di dalamnya 7 unsur itu. Ada enggak salah satu unsur daripada kebudayaan itu? Oke, lanjut. Sekarang kita mau membicarakan tentang apa? Tentang peradaban ya, tentang peradaban. Jadi istilah peradaban ini ya, itu dipakai untuk apa? Ya, untuk menunjukkan ya, ya pendapat dan penilaian ya kita terhadap apa? Perkembangan kebudayaan itu sendiri ya. Jadi pada waktu perkembangan kebudayaan itu mencapai puncaknya ya, yang berwujud unsur-unsur kebudayaan yang halus, indah, tinggi, sopan ya, luhur dan sebagainya, maka ya masyarakat pemilik kebudayaan tersebut itu sudah bisa dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi ya. Sehingga apa? Ya, Arnold Toynbee ini menyatakan bahwasanya peradaban adalah apa? Kebudayaan ya yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi, itu ya. Kemudian ya ada juga ya yang menyatakan apa? Jadi kebudayaan itu adalah kumpulan ya seluruh hasil budidaya manusia ya,
mencakup apa aspek kehidupan manusia, baik itu yang bersifat fisik, contohnya apa, bangunan, jalan, kemudian maupun non fisik yang contohnya adalah nilai-nilai, tatanan, seni budaya maupun iptek. Ya. Kemudian ada lagi yang menyatakan apa? Kebudayaan itu adalah sebuah ya identitas terluas daripada budaya itu sendiri. Yang teridentifikasi itu melalui apa? Unsur-unsur objektif umum ya, seperti bahasa, kemudian sejarah, agama, kebiasaan, institusi ya, maupun ya melalui identifikasi dari yang diri yang subjektif. Oke. Lanjut. Ya. Jadi sebelum adanya peradaban modern ini ya. Ya. Jadi sebelum adanya peradaban modern pada saat ini, jadi bisa juga dikatakan sebagai peradaban Euro-Amerika gitu ya. Itu ada peradaban kuno atau peradaban klasik ya yang sudah ada di dunia ini. Di antaranya apa? Ya, contohnya ada peradaban Jawa ya. Kemudian peradaban Irak ya. Jadi peradaban Irak ini yang masyhur itu adalah seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, Asyurah dan Kaldania ya. Kemudian ada lagi peradaban Mesir. Contohnya hasilnya apa? Dari peradaban Mesir, patung Sphinx, kemudian piramid ya, sistem pembuatan pengawetan manusia, mumi dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi contohnya adalah peradaban Yaman ya, peradaban Yaman diantaranya Ma'in, Sabah, Himyar dan Khotban ya. Kemudian yang kelima adalah peradaban Persia, yang keenam adalah peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Oke. Kemudian kita akan membicarakan jadi evolusi kebudayaan sampai pada sebuah peradaban itu bagaimana. Jadi ada 3 gelombang ya. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Jadi gelombang pertama itu evolusi kebudayaan menuju pada peradaban itu ya, itu ditandai dengan apa? Sistem bercocok tanam masyarakat yang dulunya itu adalah dengan peradaban pertanian yang awalnya itu meramu ya, kemudian itu beralih pada sistem bercocok tanam ya. Ini bisa dikatakan dengan revolusi agraris. Kemudian gelombang kedua ya, gelombang kedua ini adalah ditandai dengan penemuan mesin uap ya, energi listrik ya. Ini bisa dikatakan sebagai apa? Revolusi industri ya. Kemudian gelombang ketiga itu ditandai dengan apa? Tahap peradaban informasi atau penemuan teknologi informasi ya, komunikasi dengan awalnya salah satu contohnya adalah penemuan komputer ya, atau alat komunikasi digital. Oke. Dengan demikian ya, jadi kalau kita lihat maka sebuah bangunan yang indah ya, sebagai karya arsitektur ya, itu kan punya 2 dimensi yang saling melengkapi ya. Jadi dimensi seni, falsafahnya itu berakar pada apa? Kebudayaan ya. Sedangkan kecanggihan penggunaan material dan pengolahannya itu merupakan hasil daripada apa? Kebudayaan. Oke. Hingga dengan kata lain ya, kebudayaan itu apa? Ya, kebudayaan itu ialah apa yang kita dambakan. Ya, sedangkan peradaban itu adalah apa yang kita pergunakan ya. Jadi kebudayaan itu tercermin dalam apa? Seni ya. Seni, bahasa, sastra, aliran pemikiran, falsafah, agama dan bentuk-bentuk spiritual dan moral. Itu yang dicita-citakan ya. Falsafah dan ilmu-ilmu teoritis ya. Sedangkan peradaban itu adalah tercermin dalam bidang apa? Politik praktis, ekonomi, kemudian teknologi, ya, ilmu-ilmu terapan, sopan santun pergaulan, pelaksanaan hukum dan undang-undang. Ya. Oke. Tuh. Nah, kemudian kita menilik dari peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu di
Gimana pengertiannya? Ya, ada beberapa ahli memberikan sebuah pengertian ya, bahwa peradaban Islam itu adalah apa? Peradaban orang-orang Muslim, ya, orang-orang yang beragama Islam, atau peradaban manusia yang diilhami ya dan dilandasi oleh keyakinan Islam, dan tentunya pondasi utamanya adalah wahyu. Ya. Tuh. Jadi sudut pandangnya itu pakai sudut pandang Islam. Ya. Maka salah satu ya poin utama dari peradaban Islam itu bahwasanya apa? Peradaban Islam itu dilandasi, munculnya, keberadaannya itu dilandasi oleh wahyu ya, bersumber pada sistem ketuhanan ya. Tuh. Baik. Jadi sumbernya itu ya, kalau peradaban Islam itu bersumber pada agama. Ya. Berasal dari God, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi titik utama atau poin utamanya itu di situ, ya. Bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Oke. Ya. Oke, sekarang saya mau lanjut ya. Lanjut. Jadi pada masa Rasulullah ya, pada masa Rasulullah ini ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, ini bagaimana ya pondasi-pondasi yang diberikan oleh Rasulullah untuk ya, keberlangsungan ya munculnya apa? Kebudayaan dan peradaban Islam. Yang pertama ya Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW ya, ini periode apa? Periode Mekah dan Madinah ya. Yang pertama itu adalah apa? Pencarian kebenaran yang hakiki ya, dengan apa? Dengan milahnya Nabi Ibrahim ya. Disebut apa? Ajaran Hanif ya. Jadi berlandaskan pada apa? Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya seperti apa? Tidak boleh melakukan riba ya. Kemudian tidak boleh minum minuman keras. Kemudian melakukan tahanus di Gua Hira ketika bulan Ramadan. Kemudian apa? Berbuat baik atau ya berbuat baik kepada anak yatim. Contohnya salah satunya itu ya. Maka pencarian kebenaran hakiki dengan milahnya Nabi Ibrahim ini yang jelas aspek yang utama itu adalah dalam bidang monoteisme. Jadi tauhid. Jadi tidak melakukan kesyirikan dalam bidang penyembahan ya. Jadi Tuhan itu esa ya. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Kemudian ya kedua ya itu ada apa? Awal turunnya wahyu ya. Terkait apa? Iqra ya. Iqra. Maka salah satu pondasi utama yang ditanamkan oleh Rasulullah bagi keberadaan kebudayaan dan peradaban Islam nanti itu awal mulanya adalah apa? Tradisi yang didasari oleh wahyu pertama kali terkait apa? Membaca ya. Ya Muhammad Iqra ya. Ya Muhammad Iqra. Rasulullah itu menjawab kepada malaikat Jibril, Ma'akra. Ma'akra. Kemudian apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya, itu ya.
Oke. Jadi ya, keberadaan dan kemunculan ya kebudayaan dan peradaban Islam sampai tahap puncak kemasannya itu nanti pada masa dinasti Abbasiyah itu didasari daripada tradisi atau sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah terkait dengan perintah apa? Untuk belajar membaca. Ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan menulis. Ya. Sehingga apa, tawanan-tawanan perang itu boleh diambil dengan apa namanya, dengan jaminan, ya jaminan mereka harus mengajarkan baca tulis ya kepada orang-orang Muslim. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk melandasi apa keberlangsungan kebudayaan dan peradaban Islam itu adalah mengajarkan kebajikan ya, untuk melaksanakan kebaikan ya. Kemudian dalam bidang dakwah ya, Rasulullah mengajarkan apa, untuk berdakwah kepada kerabat yang terdekat terlebih dahulu. Awalnya dulu pada waktu itu secara siri ya, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian baru dakwah secara terbuka. Maka dalam sejarahnya itu ya, awal mula ya pada masa Rasulullah itu, baik dalam bidang keagamaan yang nantinya kemudian dalam bidang kebudayaan dan peradaban Islam itu ditentang oleh siapa? Oleh para elit kafir Quraisy. Ya. Kemudian akhirnya mengadakan perjanjian-perjanjian, kemudian sampai melakukan hijrah, ya, dan sampai tahap Fathul Makkah nanti pada masa selanjutnya, ya. Yang jelas bahwasanya apa, peletakan dasar-dasar kebudayaan dan peradaban Islam ini harus dilandasi atau jelas itu berlandaskan pada wahyu ilahi. Ya. Dari apa? Dari semua aspek, dari ilmu perbesian ya, teknologi perbesian, kemudian dari bidang pemerintahan ya, dalam bidang sosial kemasyarakatan, dalam bidang kesenian, kemudian dalam bidang keilmuan dan lain sebagainya, itu dilandaskan pada dasar-dasar wahyu ilahi. Baik, saya rasa ini cukup ya. Nanti teman-teman kelompok kedua harap membuat video presentasinya kemudian dikirimkan kepada saya dalam bentuk Google Drive. Ya, terima kasih.